Halo anak-anak, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi tema 8. Mau belajar apa ya kita hari ini? Kita akan belajar mengenai daerah tempat tinggalku, subtema 3. Bangga terhadap daerah tempat tinggalku, ya. Nah, kita hari ini belajarnya hanya pembelajaran 1 sama 2 saja, ya. Siapkan buku tulis kalian dan buku tema kalian, ya. Anak-anak, bahasan kita hari ini nanti ada 3 hal ya. Yang pertama, yaitu kita akan membahas mata pelajaran IPA, kemudian bahasa Indonesia, kemudian lagi SBDP ya. Pada pembelajaran IPA, kita akan belajar mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda dan bentuk benda. Kemudian yang kedua, yaitu kita belajar mengenai cerita fiksi. Yang ketiga, nanti pada pembelajaran SBDP kita akan belajar mengenai benda 3 dimensi. Apa sih benda 3 dimensi itu? Dan jenis-jenisnya apa saja, serta bagaimana cara membuat gambar benda 3 dimensi. Baiklah anak-anak, bahasan kita yang pertama yaitu mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda ya. Nah, pengaruh gaya terhadap gerak benda itu ada 4 hal. Yang pertama, gaya itu dapat mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi perubahan kecepatan benda. Dan yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak dari suatu benda. Ibu akan memberikan contoh-contoh mengenai peristiwa sebuah gaya. Dan kalian perhatikan apa hubungannya gaya tersebut terhadap gerak bendanya ya. Yang pertama, Edo mengayuh sepeda. Nah, pada saat itu mengayuh sepeda, itu hubungan terhadap gerak bendanya itu adalah gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Sepeda yang semula diam, kalau dikayuh maka akan bergerak. Yang kedua, Lani mengerem sepedanya yang sedang melaju. Nah, peristiwa ini ada hubungannya dengan gaya. Apa hubungannya? Nah, gaya tersebut dapat membuat benda yang bergerak bisa menjadi lambat atau berhenti karena Lani mengeremnya, ya. Contoh selanjutnya yaitu Udin membelokkan stang sepedanya saat menemui tikungan. Nah, pada saat Udin membelokkan stang itu, maka akan terjadi perubahan arah. Nah, akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kemudian contoh yang keempat, Siti memukul bola kasti dengan tongkat. Kalian pernah bermain bola kasti? Nah, saat sebelum memukul kan bolanya dilempar sama temanmu kan. Nah, kemudian kamu pukul bola kasti tersebut. Nah, itu merupakan peristiwa yang dapat mengubah kecepatan benda tersebut ya. Nah, Ibu di sini punya beberapa contoh ya, tebak pengaruh gaya. Nah, coba kamu perhatikan gambar ini, ada 3 gambar. Yang pertama, ada anak naik sepeda, kemudian mau menabrak ayam. Kemudian dia mengerem sepeda tersebut. Yang kedua, ada anak sedang menahan bola yang sedang menggelinding. Pernah kan kalian main sepak bola? Nah, pada saat bola menggelinding ke arah kalian, kalian menahannya dengan kaki.
Kemudian ada orang yang bermain baseball. Nah, saat bolanya dilempar, dia menangkap. Nah, peristiwa ini semua ada hubungannya dengan gaya. Nah, apa hubungannya dengan gerak benda tersebut? Kira-kira gaya dapat mempengaruhi apa ya? Ayo coba ditebak. Nah, ternyata gaya dapat mempengaruhi benda yang semula bergerak menjadi diam. Nah, ini salah satunya tadi. Sepeda semula laju direm jadi diam, berhenti. Bola juga pada saat menggelinding ditahan jadi berhenti. Bola yang ditangkap juga akan berhenti. Oke, selanjutnya tebak gambar lagi. Nah, Ibu punya 3 gambar. Gambar yang pertama ada anak sedang mendorong gerobak bangunan ya, gerobak sorong. Kemudian yang gambar kedua ada anak sedang menendang bola. Kemudian ada orang yang sedang mendorong meja. Nah, apa hubungannya gerak terhadap benda tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ayo coba jawab. Nah, ternyata pengaruhnya yaitu gaya tersebut dapat mempengaruhi benda yang semula diam menjadi bergerak. Ya. Contoh gambar selanjutnya. Ya, ini perhatikan. Nah, ini ada seorang yang sedang membakar kertas. Kertas kalau dibakar akan menjadi abu, ya. Kemudian ada kayu yang diproses kemudian menjadi sebuah kursi dan meja. Kemudian kertas yang dilipat akan menjadi sebuah pesawat. Kemudian ada tanah liat yang dibentuk menjadi sebuah kendi. Nah, peristiwa gaya yang diberikan pada seluruh kegiatan ini mempengaruhi apa kira-kira? Nah, ternyata gaya tersebut dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Jadi dia bisa berubah bentuk. Baiklah, untuk gambar selanjutnya ada seorang anak yang menendang bola ke arah temannya. Nah, ini biasa terjadi pada permainan sepak bola ya, mengoper bola ke teman. Kemudian pada saat bermain basket, ada seorang perempuan mengoper bola basket ke temannya laki-laki. Dan ini ada anak yang sedang bermain bola kasti. Semula bola kasti dilempar ke arah dia, kemudian dipukulnya. Nah, seperti ini. Pengaruh gaya terhadap benda itu apa? Nah, ternyata pengaruhnya yaitu gaya tersebut dapat mempengaruhi perubahan arah benda, ya. Anak, kita sampai di bahasan kita yang kedua. Nah, mau belajar apa ya? Yang kedua ini kita akan belajar mengenai cerita fiksi. Siapkan dulu buku tema kalian karena Ibu akan memberikan cerita yang ada di buku tema kalian ya. Buku tema 8, subtema 3. Nah, tugas kalian yang pertama yaitu buka halaman 127. Nah, di situ kalian akan menemukan sebuah cerita yang berjudul Angsa dan Telur Emas Aesop. Nah, nanti kalian baca cerita tersebut ya. Kalau sudah kalian baca, nanti baru dikerjakan pertanyaannya. Ini untuk lanjutan cerita yang Ibu suruh. Nah, nanti kamu baca sampai selesai. Nah, selanjutnya Ibu berikan pertanyaan ya berdasarkan cerita yang sudah kalian baca tersebut. Ibu berikan 2 pertanyaan. Yang pertama,
Tuliskan tokoh utama yang terdapat pada cerita Angsa dan Telur Emas Aesop itu, ya. Kemudian yang kedua, amanat cerita dari teks cerita Angsa dan Telur Emas Aesop itu apa, ya. Kamu tulis amanat ceritanya. Sampai kita di bahasan yang ketiga, kita akan belajar mengenai benda tiga dimensi, ya. Apa benda tiga dimensi itu, ya? Kira-kira kalian pernah nggak melihatnya? Nah, benda-benda tiga dimensi ini banyak sekali di sekitar kalian, tapi kalian tidak mengetahui nama dari benda tersebut, ya. Jenis benda tersebut jenis yang mana? Nah, nanti setelah belajar ini kamu pasti sudah bisa. Akan belajar dulu mengenai pengertian dari benda tiga dimensi itu, kemudian jenis-jenisnya apa saja, serta teknik dasar dalam menggambar benda tiga dimensi. Nanti kamu bisa belajar menggambar benda tiga dimensi. Kita akan belajar pengertian dari benda tiga dimensi. Apa itu benda tiga dimensi? Benda tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Apa itu volume? Volume itu isi, jadi bendanya itu bisa diisi atau memiliki ruang. Nah, itu namanya benda tiga dimensi. Benda tiga dimensi itu ada tiga jenis. Yang pertama yaitu benda kubistis, kemudian benda silindris, dan yang ketiga benda bebas. Nah, apa itu benda kubistis? Benda kubistis yaitu benda-benda yang terbentuk atau yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Kamu tahu kubus kan? Nah, dan balok. Seperti kotak gitu loh anak-anak. Misal contohnya kotak sepatu, itu contohnya benda tiga dimensi. Kemudian benda silindris. Apa itu benda silindris? Benda-benda yang berbentuk menyerupai silindris atau tabung. Kemudian yang ketiga benda bebas. Bendanya itu bentuknya tidak beraturan. Ini seperti jam waker. Kemudian kalau benda silindris itu alat-alat tulis, bisa juga tempat minum kalian. Nah, anak-anak, ini Ibu punya gambar mengenai contoh-contoh benda kubistis yang ada di sekitar kalian. Ada meja, kursi, tempat sampah, kotak pensil, kotak tisu, kotak makan. Nah, ini adalah contoh dari benda kubistis ya. Tadi benda kubistis apa? Benda yang memiliki bentuk seperti kubus atau balok. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Nah, yaitu benda silindris. Nah, bendanya berbentuk tabung. Mana contohnya? Nah, seperti botol minum, gelas, guci, ada lagi vas bunga, teko, cangkir, banyak di sekitar kalian. Selanjutnya yaitu benda bebas. Benda bebas ini tidak berbentuk kubus, tidak berbentuk balok, dan tidak berbentuk silindris anak-anak ya. Nah, seperti ini, buah-buahan, hiasan, gedung saji, pepohonan, batu-batuan, aneka mainan. Ini benda tiga dimensi semua, cuman bentuknya tidak beraturan. Ya. Nah, kita akan belajar mengenai cara menggambar benda tiga dimensi. Yang pertama yaitu teknik arsir. Yang kedua, teknik sapuan basah. Yang ketiga, teknik gosok atau dusel. Dan yang keempat, teknik siluet atau blok ya. Teknik arsir ini nanti kalian bisa menggunakan pensil. Kalau sapuan basah itu pakai cat cair. Teknik gosok ini kalian bisa memakai bantuan pensil dan tangan kalian sendiri ya dengan menggosoknya pensil yang sudah kalian gambar, kemudian kalian gosok dengan tangan. Kalau teknik siluet ini gambarnya berwarna hitam.
Ini kalau di contoh-contohnya ya, cara menggambar tadi. Yang pertama teknik arsir. Nah, seperti ini bentuk arsiran itu anak-anak. Ada garis miring seperti ini. Jadi ini sebuah benda, misalnya gambar buah-buahan ya. Kemudian kamu kasih garis seperti ini. Pensilnya harus runcing anak-anak ya, sampai berbentuk seperti buah betulan. Nah, ini dengan teknik arsir. Caranya pensilnya diarahkan ke sana ya. Biasanya garisnya yang paling atas pendek, kemudian semakin memanjang ke bawah. Kemudian kalau teknik sapuan basah seperti ini pakai cat cair ya. Kemudian yang keempat dengan teknik gosok. Ini hampir sama dengan arsir, cuman ini harus digosok dengan tangan atau bisa pakai bantuan kertas. Kertas yang taruh ujung jarimu, kertasnya kecil aja, baru kamu gosok kan. Atau paling enak sih pakai telunjuk aja sih kalau Bu Ulan sering menggambar. Nah, jadi diberi kesan bahwa buah ini seperti betulan, buah jambu. Nah, digosok seperti ini ya. Kemudian yang keempat yaitu teknik siluet. Nah, seperti ini siluet itu kayak gambar bayangan. Warnanya hitam, ini bayangannya kerbau dengan pohon serta burung-burung di sekitarnya. Tugas kalian yang kedua yaitu menggambar benda 3 dimensi yang ada di sekitar rumah kalian. Bebas menggambar apa saja boleh. Boleh buah-buahan, boleh vas bunga, boleh gelas dan teko, sembarang. Pokoknya sekitar rumahmu ya. Kemudian yang kedua, nanti gambarnya kamu pilih pakai teknik yang mana. Bisa teknik arsir, gosok, sapuan basah, atau siluet. Pilih salah satu ya. Misal, oh Bu, saya mau gambar buah dengan teknik arsir. Boleh. Bu, saya menggambar buah dengan teknik menggosok. Boleh, sembarang. Kemudian kalau sudah selesai nanti buku gambarnya dipegang dan difoto kirim ke ibu ya. Anak, terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Ulan. Dan selamat mengerjakan ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.